keberhasilan kamu yang besar itu adalah akumulasi dari keberhasilan-keberhasilan kecil lo yang lo capai gitu. Jadi jangan sampai lo mengabaikan keberhasilan walaupun itu sekecil yang lu anggap itu nggak wajar gitu. Tetap itu adalah keberhasilan lu, itu adalah usaha, itu adalah hasil yang lu usahain pada saat itu gitu ya. Terus gimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya adalah dengan cara bersyukur, tetap introspeksi gitu. Tetap kita lihat dari keberhasilan yang kita dapatkan ini juga, kita lihat, kita bedah kembali ya. Misalkan gua pernah mendapatkan peringkat nomor 1 di kelas gua gitu. Nah, kemudian gua telah kembali, walaupun gua mendapatkan peringkat 1, tetapi kayaknya dalam metode dalam gua belajar itu kayaknya kurang efektif gitu. Nah, berarti dari kekurangan itu kita cari tuh cara belajar yang efektif gitu, agar pembelajaran yang kita mulai, yang kita lakukan gitu ya, itu bisa menjadi lebih efektif dari sebelumnya gitu, sehingga kemampuan yang akan kita dapatkan juga itu akan lebih meningkat gitu. Jadi contoh kayak kalau misalkan kita dapat nilai 100, contoh kecilnya nih ya, kita misalkan mendapatkan nilai 80 ya, 80. Nah, kita gimana caranya kita harus bisa meningkat dari nilai 80 tersebut. Bisa jadi itu 85, bisa jadi itu 90 ataupun 100 gitu. Nah, kemudian ketika kita gagal, kita juga harus bisa bangkit gitu. Walaupun tidak ada yang memotivasi, kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri ya. Nih, karena menurut gua motivasi yang paling terbaik itu bukan motivasi dari orang lain, bukan motivasi dari teman kita misalkan, bukan motivasi dari sahabat kita, tetapi motivasi yang paling besar itu adalah motivasi dari hati kita sendiri, dari kita sendiri gitu, bukan dari orang lain. Kalau misalkan motivasi itu timbulnya dari hati lu yang paling dalam gitu kan, semangat lu itu timbulnya dari diri lu sendiri, itu gua jamin nggak bakalan padam-padam semangat lu gitu. Karena lu punya tujuan gitu, semangat. Contoh kayak misalkan gua belajar pada saat ini, berarti gua kedepannya ini gua bakalan jadi apa gitu. Itu harus udah mempunyai planning tuh. Ketika kita sekolah, kita harus punya cita-cita gitu. Cita-cita gua setelah lulus sekolah di sini, setelah gua lulus, gua mau lanjut kemana? Apakah gua mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, ataukah gua mau melanjutkan bekerja gitu. Kita harus mempunyai perencanaan, planning itu perlu teman-teman semua gitu. Jadi buat teman-teman semua, semangat ya, jalani hari-harinya walaupun sekarang kondisinya pandemi dan sekarang juga bahkan lebih parah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker ya, minum air putih yang banyak karena itu baik buat kesehatan teman-teman semua. Terima kasih, sekian dulu dari gua. Jangan lupa buat teman-teman, kalau misalkan video ini bermanfaat, video ini ada edukasinya buat teman-teman, bisa menjadi penyemangat buat teman-teman, silahkan teman-teman like video ini, share juga ke teman dari teman-teman semua. Terima kasih, salam dari gua, salam inspirasi.